Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Melinda Putri, perwakilan dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan tentang kata serapan dalam bahasa Indonesia. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Diana, yaitu pengertian kata serapan dan identifikasi kata serapan. Dan materi yang kedua yaitu cara penyerapan bahasa asing dan kata serapan dalam bahasa Indonesia yang akan dijelaskan oleh Eka. Untuk materi ketiga atau materi terakhir yaitu contoh kata serapan serta bahasa asing yang pernah masuk ke Indonesia dan sejarah yang melatarinya akan saya jelaskan. Pengertian kata serapan. Kata serapan merupakan kata yang berasal dari bahasa asing yang telah diintegrasikan ke bentuk bahasa yang telah diterima pemakainya secara umum. B. Mengidentifikasi kata serapan. A. Macam-macam kata serapan. Adopsi. Adopsi merupakan proses terserapnya bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia dengan mengambil keseluruhan kata bahasa asing. Yang diambil adalah kata yang mempunyai makna sama. Kata serapan dengan proses adopsi tidak mengubah lafal dan ejaan dari bahasa asing ke bahasa Indonesia. Adaptasi. Adaptasi disesuaikan dengan lafal dan ejaan bahasa Indonesia. Maka kata serapan ini mempunyai makna yang sama dengan kata sebelumnya. Terjemahan. Terjemahan terjadi apabila pemakai bahasa mengambil konsep yang terkandung dalam bahasa asing itu. Kemudian kata tersebut diberi padanan dalam bahasa Indonesia. Kreasi. Kreasi hampir sama dengan cara terjemahan. Perbedaannya terletak pada bentuk fisik yang tidak dituntut sama. Misal, pada kata asing ditulis dalam 2 kata atau lebih, maka pada kata serapan diperbolehkan jika hanya ditulis dalam 1 kata saja. Yang selanjutnya adalah cara penyerapan bahasa asing. Adopsi yaitu mengambil makna kata asing secara utuh. Adaptasi yaitu mengambil makna suatu kata, lalu ejaannya disesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia. Penerjemahan yaitu mengambil konsep yang terkandung dalam bahasa asing, lalu ditentukan padanannya dalam bahasa Indonesia. Kreasi memiliki cara seperti penerjemahan, tetapi kreasi tidak menuntut bentuk fisik yang sama seperti penerjemahannya. Selanjutnya adalah tata cara penyerapan bahasa istilah asing. Istilah asing dipadankan dengan bahasa Indonesia yang umum, istilah asing dipadankan dengan bahasa Indonesia yang tidak umum, istilah asing dipadankan dengan bahasa serumpun yang lazim, istilah asing dipadankan dengan bahasa serumpun yang tidak lazim. Yang terakhir adalah istilah asing diserap ke dalam bahasa Indonesia. C. Kata serapan dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia menyerap banyak kata dari bahasa lain yang pernah berhubungan, misalnya terhadap penjajah, yaitu Portugis dan Belanda, yang melalui perdagangan, yaitu Tionghoa, Sanskerta, Arab, dan perkembangan ilmu pengetahuan, yaitu dengan negara Inggris. Yang selanjutnya adalah contoh kata serapan. Yang pertama mungkin berasal dari bahasa Arab yaitu mungkinun. Yang kedua bengkel berasal dari bahasa Belanda wingkel yaitu pojok atau toko. Yang ketiga adalah tetapi dari bahasa Sanskerta tatapi yang artinya namun atau itulah. Yang keempat meski dari bahasa Portugis masque atau walau. Yang kelima kongko dari bahasa Hokkien kongko yang artinya bercakap. Contoh kata serapan yang sering salah dalam pengucapan maupun penulisan. Dari kata asli activity, kata serapan yang tidak tepat adalah aktivitas menggunakan huruf F, sedangkan kata serapan yang tepat adalah aktivitas menggunakan V. Analisis, kata serapan yang tidak tepat adalah analisa, dan kata serapan yang tepat adalah analisis. Automatically, kata serapan yang tidak tepat yaitu otomatis, sedangkan kata serapan yang tepat automatis. Frekuensi. Kata serapan yang tidak tepat adalah frekuensi menggunakan W, sedangkan kata serapan yang tepat frekuensi menggunakan kaidah KBBI. Indeks. Kata serapan yang tidak tepat adalah
indeks menggunakan K saja, sedangkan kata serapan yang tepat adalah indeks yang disertai dengan huruf S, dan lain-lain. D. Bahasa asing yang pernah masuk ke Indonesia dan sejarah yang melatarinya. Untuk bahasa yang pertama adalah bahasa Tamil India. Beriringan dengan perkembangan agama Hindu, berlangsung pula perdagangan rempah-rempah dengan bangsa India yang sebagian dari mereka penutur bahasa Hindi. Untuk yang selanjutnya adalah bahasa Cina. Sejak abad ke-7, para saudagar Cina berdagang ke Kepulauan Riau, Kalbar, dan Kaltim, bahkan sampai juga ke Maluku Utara. Pada saat kerajaan Sriwijaya muncul dan kukuh, Cina membuka hubungan diplomatik dengannya untuk mengamankan usaha perdagangan dan pelayarannya. Yang ketiga adalah bahasa Arab. Bahasa Arab dibawa ke Indonesia mulai abad ke-7 oleh saudagar dari Persia, India, dan Arab, yang juga menjadi penyebar agama Islam. Kosakata bahasa Arab yang merupakan bahasa pengungkapan agama Islam mula berpengaruh ke dalam bahasa Melayu terutama sejak abad ke-12 dan saat banyak raja memeluk agama Islam. Bahasa yang keempat yaitu bahasa Portugis. Bahasa Portugis dikenali masyarakat penutur bahasa Melayu sejak bangsa Portugis menduduki Malaka pada tahun 1511. Setelah setahun sebelumnya ia menduduki Goa. Portugis merasa tersaingi atas kedatangan Belanda yang kemudian ia menyingkir ke daerah timur Nusantara. Bahasa kelima adalah bahasa Belanda. Belanda mendatangi Nusantara pada awal abad ke-17 ketika mengusir Portugis dari Maluku pada tahun 1606. Kemudian ia menuju ke Pulau Jawa dan daerah lain di sebelah barat. Sejak itulah secara bertahap Belanda menguasai banyak daerah di Indonesia. Bahasa Belanda tidak sepenuhnya dapat menggeser kedudukan bahasa Portugis karena pada dasarnya bahasa Belanda lebih sukar untuk dipelajari. Yang keenam adalah bahasa Inggris. Bangsa Inggris tercatat pernah menduduki Indonesia tidak lama. Raffles menginvasi Batavia yang sekarang Jakarta pada tahun 1811 dan bertugas di sana selama 5 tahun. Sebelum dipindahkan ke Singapura, dia juga bertugas di Bengkulu pada tahun 1818. Yang ketujuh adalah bahasa Jepang. Pendudukan Jepang di Indonesia yang selama 3,5 tahun tidak meninggalkan warisan yang dapat bertahan melewati beberapa angkatan. Kata-kata serapan dari bahasa Jepang yang digunakan umumnya bukanlah hasil hubungan bahasa pada masa pendudukan, melainkan imbas kekuatan ekonomi dan teknologinya. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.